orang yang bersikap pertama bersih, yang kedua adalah cekatan, yang ketiga adalah ya bertindak adil. Pak Mahfud ini Masya Allah, ini pendekar hukum yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali di program podcast Saga Islami bersama saya Habib Ahmad bin Hasan Idrus. Dan kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat menarik, yaitu pemimpin yang adil dan amanah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi bangsa kita akan memilih pemimpin untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka dua sifat ini merupakan kriteria utama yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemimpin yang adil dan amanah bisa banyak sekali berbuat kebaikan untuk masyarakat. Bahkan saya pernah membaca salah seorang ulama tempo dulu mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la saraftuha lil imam." Kalau aku dikasih satu doa dari Allah yang pasti diijabah, maka doa itu akan aku berikan untuk pemimpin. Karena dalam kebaikan seorang pemimpin, di situ ada kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Maka dari itu, langsung saja kali ini kita akan membahas judul yang menarik ini bersama pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adah, seorang pendakwah, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Majid. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Kita alhamdulillah berkesempatan datang ke Pondok Pesantren Jenengan, Pondok Pesantren As-Sa'adah. Alhamdulillah tadi kita lihat kegiatan belajar mengajar para santri. Semoga para santri-santri antum menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akan bahas satu judul yang pemimpin yang adil dan amanah. Kan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Betul. Kita akan memilih seorang pemimpin. Betul. Dan kita pengen tanya-tanya sama jenengan. Kira-kira bagaimana Islam itu memandang sikap adil dan amanah dalam seorang pemimpin? Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di dalam Islam bahwa pertama nasbul imam, yaitu mendirikan kepemimpinan atau membentuk kepemimpinan itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jangan sampai dalam satu komunitas masyarakat, dalam satu negara tidak ada pemimpin. Nah, oleh karena itu ini dituntut partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses nasbul imam ini. Nah, imam yang atau pemerintah atau pemimpin yang mau kita raih adalah memang harus pemerintah yang kredibel, yang adil, yang amanah. Karena memang tugasnya tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap rakyatnya itu berorientasi kepada kemaslahatan. Maka dibutuhkan dua sifat ini, sifat adil. Adil itu adalah proporsional. Wad'us syai'i fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak membeda-bedakan mana itu saudara, mana itu pendukung, mana itu yang pernah tidak dukung dan sebagainya. Kalau sudah jadi imam maka harus menerapkan kebijakan yang sama. Ya. Dan ini yang diharapkan. Karena nanti pemimpin yang memenuhi kriteria ini akan masuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu justru itu di nomor pertama. Al-imamul adil. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil itu menempati posisi yang pertama yang akan fi dzillillahi
yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, jadi luar biasa ini kalau pemimpin. Sebaliknya adalah pemimpin yang jair. Itu juga orang yang pertama nanti akan berada di neraka jahanam. Itu apabila pemimpin yang jair, pemimpin yang tidak adil. Maka adil ini menjadi syarat mutlak sebetulnya menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah amanah. Allah memerintahkan innallaha ya'muru bil adli amanah, untuk menunaikan amanah, tanggung jawab untuk disampaikan kepada bagaimana tugasnya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, untuk bagaimana membuat damai di masyarakat, bagaimana menyatukan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan, ya. Karena pada dasarnya kepemimpinan atau kekuasaan itu adalah wasilah, bukan ghoyah, ya, bukan ghoyah. Karena ghoyahnya itu adalah ya kemaslahatan masyarakat itu. Tujuannya ya ghoyah. Jadi kekuasaan itu hanya wasilah saja, wasilah untuk bisa bagaimana berbuat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Jadi makanya tadi benar kalau apa yang disampaikan oleh Habib tadi pembukaan bahwa pendapatnya dawuhnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa seandainya aku diberi doa yang mustajab, maka akan aku doakan pemerintah untuk ya baik, karena manfaatnya itu lebih banyak lagi daripada kita yang berbuat sesuatu paling hanya lingkup kecil. Tapi kalau presiden bikin kebijakan umpamanya tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagaimana tentang perumahan bagi rakyat yang tidak punya rumah, kemudian bagaimana tentang pengembangan SDM dan sebagainya. Ini luar biasa. Jutaan rakyat bisa merasakan. Betul. Kalau kita mungkin ya 100 sampai 1000 itu udah luar biasa. Tapi kalau seorang presiden itu 270 rakyat Indonesia, itu luar biasa. Itu pentingnya sifat adil dan amanah ini, dua hal yang memang harus berada pada seorang pemimpin, apalagi seorang presiden. Kira-kira itu. Masya Allah. Jadi memang ternyata itu jawabannya bahwa mengapa pemimpin itu harus punya sifat adil. Betul. Dan sifat amanah itu. Tadi dengan juga sempat singgung, nggak boleh membeda-bedakan. Betul. Misalnya, oh ini keluarga saya, oh ini kerabat saya. Harus dapat fasilitas dan sebagainya lah. Bahkan saya jadi teringat firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin. Wahai orang beriman, jadilah engkau orang-orang yang bersaksi, menegakkan keadilan dan bersaksi hanya karena Allah, bahkan termasuk kalau kesaksian itu kemudian merugikan dirimu sendiri, bahkan keluargamu, orang tuamu. Luar biasa. Jadi betapa memang sifat adil dan amanah itu sangat, dua hal yang harus tentunya ini pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Rasulullah SAW. Gimana dahulu baginda mencontohkan, beliau menegakkan keadilan dan menjalankan amanah itu. Gimana? Betul. Jadi Rasulullah itu suatu saat ada mendengar ada seorang perempuan namanya Fatimah Al-Mahzumiyah, yang anak seorang pembesar sebuah kabilah yang Bani Makhzum, yang disinyalir bahwa telah melakukan pencurian. Kemudian mereka karena itu anaknya pembesar, maka kemudian tidak mau menegakkan hukum. Nah, makanya kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa rusaknya umat-umat dahulu itu ya seperti itu. Karena kalau yang melakukan kriminal itu orang yang mulia dibiarkan, dipending. Tapi kalau yang melakukan kriminal itu orang-orang yang kecil, itu ditegakkan hukum. Makanya kemudian beliau mengatakan, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin SAW saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah itu anakku,
seandainya mencuri maka akan aku potong. Ini adalah sikap yang gentleman yang luar biasa. Ya, walaupun kepada anaknya, kita tahu Siti Fatimah ini adalah orang mulia yang paling disayangi, anak yang paling disayangi oleh Rasulullah. Tidak mungkin berlaku itu, tapi Nabi ingin memberikan Contoh betul. Bahwa sekalipun anakku sendiri, tapi kalau dia buat salah, maka akan aku tegakkan hukum. Termasuk sahabat Umar bin Khattab juga begitu, ketika anaknya suatu saat melakukan pelanggaran, ketika sudah ditakzir, tapi kok rasanya belum belum adil, maka kemudian ditindak langsung juga oleh sahabat Umar. Ini merupakan tindakan yang luar biasa. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat tentang bagaimana bersikap adil di dalam bersikap dalam bertindak, apalagi yang berkaitan dengan keumatan, dengan masyarakat banyak dan sebagainya. Iya, ya, luar biasa. Kalau nggak salah sebelum itu memang Bani Makhzum sempat mendatangi Usama bin Zaid. Betul. Coba bertawasul. Kemudian Nabi pun memberikan pelajaran penting. Betul. Nggak boleh. Jangankan Fatimah al-Makhzumiyah, bahkan putriku sendiri seandainya berbuat salah, walaupun hasya wa kalla itu mustahil. Iya. Tapi aku akan tegakkan keadilan. Artinya bahwa sikap yang disampaikan Rasulullah ini harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin sekarang ini. Jadi tidak memandang siapapun. Jadi jangan, karena itu adalah saudara, anak, kemudian paman, adik dan sebagainya. Jadi kemudian melanjutkan itu. Jadi supremasi hukum lah, ini yang penting. Jadi ini yang penting memang supremasi hukum. Jadi bagaimana penegakan hukum itu tidak tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas, bahwa semua di depan hukum adalah sama. Semua di depan hukum adalah ini yang penting. Ya, itu jadi kalau di salah satu sila yang ada di Pancasila kan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu termasuk berlaku tidak hanya di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik dan sebagainya juga harus berlaku adil. Kan ada aturannya. Aturan ini yang harus ditegakkan. Ketika aturan ini kemudian diberlakukan secara sepihak, kalau ini boleh, kalau ini tidak boleh, maka ini adalah tindakan-tindakan yang tidak adil. Iya, dan akhirnya pelajaran penting dari Nabi ini pasti diresap oleh para sahabat. Betul. Dan mereka pun tadi dengan juga menyebutkan contohnya Sayyidina Umar bin Khattab juga melakukan hal tersebut. Betul. Dan itu kemudian para tabi'in, bagaimana Umar bin Abdul Aziz juga bertindak hal yang sama, juga Masya Allah, luar biasa. Sangat amanah. Dan Nabi pun sebenarnya sebelum diresmikan di umur 40 diperintahkan menyampaikan risalah, sudah dikenal sebagai As-Sadiqul Amin. Betul, makanya dapat julukan Al-Amin. Iya, sosok yang terpercaya. Luar biasa. Dan kalau jenengan melihat bagaimana menurut jenengan cara salah satu capres-cawapres yang ada ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, ketika mereka terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ini, kira-kira bagaimana cara mereka menerapkan sifat adil dan amanah yang dibawa di konteks kekinian saat ini? Jadi dari 3 kontestan yang saya lihat bahwa memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini representasi dari orang yang bersikap, pertama bersih, yang kedua adalah cekatan, yang ketiga adalah bertindak adil. Di rekam jejak ketika Pak Ganjar memimpin memimpin Jawa Tengah 2 periode itu. Jadi begitu ada yang melanggar bahwa yang cenderung kepada khilafah umpamanya, langsung ditindak. Atau ada
dari kepala-kepala dinas yang bertindak tidak tidak cepat karena tidak sesuai dengan SOP-nya, itu langsung ditindak. Ini sikap yang luar biasa, Di pada saat yang lain kan banyak yang lemot, banyak yang kemudian jual beli jabatan dan sebagainya. Ini yang kedua Pak Mahfud. Pak Mahfud ini Masya Allah, ini pendekar hukum yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Ya, orangnya tegas, bersih, kemudian berani. Ini penting ini. Jadi sikap bersih dan berani ini yang juga, karena kalau bersih saja tapi tidak berani juga tidak bisa. Pak Mahfud ini orangnya bersih, betul, layak pulau mata laim. Jadi orang ini betul. Dia jalan terus. Berhadapan dengan siapapun, maka ini kita butuh figur-figur begini untuk menata Indonesia ke depan, apalagi dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2040. Maka dibutuhkan penegakan di bidang hukum, supremasi di bidang hukum. Makanya saya melihat respon dari para kiai-kiai sepuh umpamanya yang mengapa mendukung Pak Mahfud, karena berharap bahwa Pak Mahfud mampu untuk melakukan penindakan terhadap para koruptor dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Dan saya punya keyakinan bahwa dua figur ini saling melengkapi antara Pak Ganjar yang memang relatif masih muda, cekatannya, kemudian kecerdasannya, kemudian langsung bersikap itu. Kalau Pak Mahfud pada sisi yang lain, dia adalah seorang orang yang berani, bersih dan ahli di bidang hukum itu yang betul. Memang penegakan hukum atas korupsi ini satu hal yang urgent. Ya, betul. Darurat sekali. Betul, darurat. Jangan sampai kemudian hal buruk ini dibiarkan. Ada pembiaran begitu. Betul. Mungkin ada penindakan juga, tapi masih banyak juga sebenarnya yang berjalan dan perlu sosok yang perasaan integritas yang tinggi sehingga betul-betul bisa menjalankan amanah-amanah yang ada di konstitusi. Karena selama ini yang kita lihat itu ya berapapun anggaran APBN yang ada umpamanya. Sekarang umpamanya untuk bangun jalan yang anggarannya umpamanya 100 miliar, paling yang dipakai bangun itu kan hanya berapa itu? 50 miliar. Yang 50 itu menguap. Ya, untuk meja dan sebagainya. Iya. Ini bukan rahasia lagi, sebenarnya ini adalah rahasia umum. Jadi, ini tidak boleh lagi terjadi. Tidak hanya di situ, hampir seluruh sektor, dalam sektor pengadaan, sektor macam-macam semuanya seperti itu. Maka kalau supremasi hukum itu betul-betul ditegakkan, insya Allah. Law enforcement itu kalau itu ditegakkan maka akan luar biasa Indonesia ini. Ya? Betul. Sumbernya di situ. Sudah sampai di menjelang akhir pertemuan kita dengan sebagai seorang pendakwah, pimpinan pondok pesantren, kira-kira pesan apa yang ingin sampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, baik itu terkait pimpinan atau secara umum? Saya berharap bahwa Pak Ganjar dan Mahfud tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang artinya seperti apa yang dilakukan selama ini, jangan pernah berubah. Jangan sampai kemudian kekuasaan menjadikan sikap yang berubah. Jadi harus tough, terus bertindak betul-betul dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ditata ini untuk menuju Indonesia Emas ke depan. Nah, karena itu harus memilih nantinya, umpamanya ditakdir oleh Allah menjadi pemimpin bangsa ini, hendaklah memilih kabinet yang memilih kabinet yang betul-betul kerja, yang betul-betul tidak berorientasi kepada kompromi-kompromi yang menyebabkan terjadi lagi korupsi-korupsi di sana sini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.
Alhamdulillah para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung podcast kita, podcast Saga Islami. Tadi ada banyak hal yang kita bahas, betapa pentingnya sifat adil dan amanah, dan juga ternyata sifat adil dan amanah kalau dimiliki oleh orang pada umumnya itu baik, tapi kalau dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang presiden, maka akan luar biasa efeknya, akan dirasakan oleh seluruh masyarakatnya, dan bahkan akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, bahkan menjadi orang-orang yang pertama mendapatkan naungan dari Allah, sedangkan di hari itu tidak ada lagi yang bisa menaungi kecuali naungan Allah Taala. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Kiai Haji Muhammad Abdul Mujib, jazakumullah khairan jazak. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.